Kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia. Prabowo mengatakan bahwa ia akan terus berupaya untuk mengajak negara-negara lain memberikan pengaruhnya sehingga membentuk opini dunia untuk dapat meyakinkan pihak Israel menghentikan serangan ke wilayah Gaza. Di sisi lain, Menhan Prabowo menyebut bukan hanya Israel yang perlu menghentikan serangan, namun juga Hamas agar segera menerima gencatan senjata demi rakyatnya sendiri. Hal itu disampaikan Menhan Prabowo dalam keterangannya usai melakukan kunjungan kerja ke Yordania dan Arab Saudi dan melaporkan hasil pertemuannya kepada Presiden Jokowi di Istana Presiden pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Hasil dari KTT di Yordan, yang KTT ini khusus untuk membicarakan bantuan kemanusiaan yang segera bisa disiapkan, mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan akan terwujud. Saya kira saya nggak berpikir kita perlu bentuk gerakan-gerakan lagi ya. Saya kira juga sudah banyak ya. Ya, jadi yang penting bahwa Afrika ini sekarang melihat ke kita. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam beberapa minggu ini sudah beberapa negara Eropa sendiri yang sudah menyatakan mengakui Palestina. Dan juga di PBB juga mayoritas anggota PBB sudah menyatakan mengakui Palestina, minta Palestina diterima sebagai anggota PBB. Dan Dewan Keamanan PBB yang terakhir juga mengendorse usul gencatan senjata ini. Jadi tidak ada veto dari negara manapun. Ini saya kira suatu langkah yang langka. Jadi kita lihat ada suatu hasil. Kalau umpamanya Israel tidak mau memberi gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia. Sebagaimana diketahui, Menhan Prabowo menyampaikan 4 poin penting dalam KTT Gaza di Amman, Yordania yang bertema Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza. 4 poin tersebut diantaranya adalah peningkatan kontribusi ke UNRWA atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, di mana diketahui UNRWA adalah lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. UNRWA memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial kepada para pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania, Lebanon, Suriah, tepi barat, dan jalur Gaza. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Selanjutnya, bantuan medis dan rumah sakit lapangan. Indonesia akan mengirimkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza dan juga siap mengirimkan kapal rumah sakit serta berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara jika diperlukan. Kemudian perawatan pasien Gaza. Indonesia siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia dan akan memulangkan mereka setelah sembuh serta situasi di Gaza kembali normal. Selanjutnya perawatan pasca trauma dan pendidikan. Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Menhan Prabowo juga menekankan bahwa solusi akhir untuk masalah ini adalah solusi 2 negara atau two-state solution, di mana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara aman dan tentram. Sebelumnya Menhan RI Prabowo juga mendapat pujian secara langsung dari Presiden Palestina Mahmud Abbas usai pidatonya di KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza. Pidato Prabowo dinilai cerdas dan langsung tepat pada inti permasalahan dan solusinya. I'm very glad to hear you about your work was very excellent. And it's direct to the point. Yes, whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we are not the only friends, we are brothers. Although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this problem is a two-state solution. Only with a two-state solution, with Palestine and Israel living side by side in security and safety, can we resolve this problem. Thank you very much.